Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Nasi Kristanto. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik pencernaan pada pasien. Dan kali ini kami akan ditemani oleh saudara Harir. Untuk pemeriksaan fisik sistem pencernaan untuk tahap awal itu ada 3. Yang pertama adalah preinteraksi, kemudian tahap persiapan alat, dan kemudian tahap persiapan pasien. Untuk tahap preinteraksi yang perlu kita lakukan adalah mengetahui pasien ini adalah pasien dengan diagnosa apa, kemudian kali ini mau dilakukan pemeriksaan fisik dengan tujuan apa ya. Jadi sebelumnya kita cari tahu dulu, baca catatan pasien dari status pasien sebelumnya. Yang paling penting di sini adalah kita mengetahui bahwa apakah pasien ini sekarang yang kita periksa itu mengalami penyakit menular atau tidak, karena nanti kita akan kalau pasien ini berpotensi menularkan penyakitnya, maka kita harus menggunakan universal precaution yang lengkap. Kemudian yang kedua, untuk persiapan alat. Jadi untuk persiapan alat yang kita butuhkan adalah stetoskop, kemudian nanti handscoon. Handscoon ini ada handscoon biasa ya. Terus kemudian yang ketiga adalah hand sanitizer untuk cuci tangan. Kemudian untuk persiapan pasien, pertama pasien kita posisikan terlentang dengan kondisi nyaman seperti ini. Terus yang kedua, jangan lupa untuk menutup tirai ya. Jadi karena ini merupakan pemeriksaan fisik yang berpotensi mungkin ini ya, jadi kita harus menjaga privasi pasien. Terus yang berikutnya adalah pasien kita minta untuk membuka bajunya. Ini akan kami praktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik. Oke, selamat pagi, Pak. Pagi. Saya perawat Niki Kristanto. Hari ini mau melakukan pemeriksaan fisik pencernaan atau perut Bapak ya. Ya. Ini betul dengan Bapak Harir? Betul. Oke. Bapak Harir, sesuai dengan catatan kemarin ya yang di asuhan keperawatannya, Bapak Harir dan ini dijadwalkan untuk pemeriksaan fisik. Oke. Pemeriksaan fisik ini nanti tujuannya adalah untuk memeriksa kondisi perut Bapak dan kondisi pencernaan Bapak untuk mengetahui dan sekaligus untuk mengevaluasi dari perkembangan penyakit Bapak. Oke. Mau ya? Oke. Mau kami tutup dulu tirainya. Oke. Mengisi Pak, mohon dibuka bagian perut baju Bapak di ke atasnya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus ya. Oke, misi ya. Bapak misi ya, saya cek dulu. Yang pertama kita cek ikteriknya dulu. Lihat ke atas. Oke, tidak ada ikterik atau kekuningan pada mata. Kemudian ini tidak ada kaheksia atau pengecilan atrofi ya. Oke, sama. Kita bandingkan kanan dan kiri semuanya simetris, sama-sama besar. Oke, kemudian kita lihat jaundice.
ya, jaundice. Apakah ada jaundice? Ini tidak ada. Jadi warna kulit merah muda ya, jadi oke, tidak ada jaundice. Oke, kemudian tingkat kesadaran Bapak, namanya Harir. oke, alamat rumahnya Jabung. oke, Jabung. Oke. Yang pertama yaitu tahap inspeksi. Yang perlu kita lihat adalah pada bagian abdomen. Yang pertama bentuk abdomen simetris kanan kiri ya. Kemudian warna kulit ini kuning kecoklatan, kemudian kulit tampak lembab, kemudian tidak ada luka atau jas, kemudian tidak ada benjolan pada abdomen, kemudian tidak tampak adanya peradangan, kemudian kulit dalam kondisi lunak dan supel, tidak ada abdomen yang mengeras atau tenderness, kemudian benjolan juga tidak tampak pada abdomen, kemudian gerakan peristaltik usus ini juga tidak nampak, kemudian denyutan aorta juga tidak dijumpai adanya denyutan aorta pada permukaan kulit abdomen. Terus abdomen tampak flat, rata ya. Kemudian pasien terlihat tampak tenang dan tidak sering merubah posisi. Tahap kedua adalah pemeriksaan auskultasi, di mana di sini bertujuan untuk menghitung dari jumlah bising usus miliknya pasien dalam 1 menit ya. Oke. Setelah dapat 1 menit, maka kita dokumentasikan di sini untuk bising usus pasien ternyata didapatkan 12 kali per menit. Dan pada saat mendengarkan bising usus, kita juga harus mendokumentasikan apakah ada bunyi-bunyi yang lain semacam seperti systolic breath atau bunyi denyutan dari aorta abdominalis. Oke. Tahap ketiga yaitu kita lakukan perkusi. Perkusi di sini yaitu mengetuk pada dinding abdomen pasien dengan tujuan untuk mengetahui bunyi yang keluar pada saat kita lakukan perkusi. Nah, bunyi yang keluar ini nanti akan menggambarkan kurang lebih apa yang ada di bawah dari kulit abdomen. Perkusi adalah dengan cara seperti ini, kita rapatkan tangan seperti ini. Nah, perkusi dilakukan pada 4 kuadran, kemudian kita mengetuknya dengan menggunakan ujung jari. Perkusi, kemudian kita dokumentasikan dan ternyata yang kita dapatkan adalah bunyi timpani dan itu merupakan bunyi normal pada abdomen pasien. Tahap keempat yaitu palpasi. Kita akan memberikan pemeriksaan dengan cara menekan perut pasien. Kemudian kita akan menanyakan terutama untuk sensasi nyeri yang muncul pada saat penekanan. Palpasi ini ada 2, yaitu palpasi ringan dan palpasi dalam. Oke Bapak, permisi ya, ini nanti perutnya saya tekan, Bapak nanti coba jawab apakah ada nyeri atau tidak ya Pak ya. Oke. Sakit Pak? Sakit Pak? Sakit Pak? Sakit Pak?
Oke, hasil pemeriksaan tidak ada nyeri. Kemudian kita lanjutkan dengan perkusi dalam, yaitu dengan melakukan penekanan dengan dua tangan dan tekanannya lebih kuat daripada pada perkusi ringan. Palpasi ringan. Oke. Sakit Pak? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Oke. Sakit? Oke. Ternyata sama. Tidak didapatkan adanya nyeri pada palpasi dalam. Berikutnya adalah teknik palpasi tambahan ya. Jadi di sini adalah palpasi yang disebut dengan bimanual palpasi dan Murphy sign. Untuk bimanual palpasi di sini adalah untuk mengidentifikasi apakah pasien mengalami hepatomegali atau tidak. Sedangkan Murphy sign adalah teknik palpasi yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah pasien mengalami batu empedu atau tidak. Berikut cara untuk melakukan bimanual palpasi. Yang pertama, kita minta pasien untuk melakukan fleksi kedua kakinya pada daerah genung. Isi Pak ya, ditutup. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat area pada area abdomen ini menjadi lebih rileks dan pasien cenderung akan mengalami mengurangi ya. Jadi tujuannya untuk mengurangi nyeri pada saat dilakukan bimanual palpasi. Teknik untuk melakukan bimanual palpasi yaitu kita menggunakan dua tangan, di mana yang tangan pertama adalah kita memasukkan ke bagian bawah. Ini persis di bawah hepar pasien ya. Tujuannya adalah kita nanti akan mengangkat bagian dari kuadran kanan atas ini atau pada bagian hepar pasien ini diangkat ke atas. Kemudian tangan kedua kita merapat seperti ini. Kemudian kita tempelkan segaris ya, miring segaris dengan kemiringan koste. Nah, setelah itu kita minta pasien untuk tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang, tarik nafas Pak. Oke, pada saat kita tarik nafas, tangan kita akan kita tekan, lepas Pak. Oke. Nah, ini tidak dirasakan adanya benjolan atau adanya massa pada hepar. Maka kesimpulannya adalah pasien tidak mengalami hepatomegali. Pemeriksaan palpasi lanjutan kedua yaitu yang disebut dengan Murphy sign. Murphy sign itu adalah untuk mengidentifikasi adanya batu pada empedu dengan cara seperti ini. Kita tangannya lurus seperti ini, kemudian kita tempatkan pada mid koste. Ya, jadi pada pertengahan koste. Kemudian kita minta pasien untuk tarik nafas panjang. Nah, pada saat pasien tarik nafas panjang, kita masukkan jari kita, lepas Pak, kita tekan. Nah, sakit Pak? Tidak. Secara hasil keseluruhan untuk pemeriksaan abdomen sudah kita lakukan, jadi mulai dari inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, dan palpasi. Dan untuk hasil dari Bapak Halil ini kesimpulannya normal, jadi tidak ada gangguan pada masalah pada sistem pencernaannya. Dan untuk tahap terakhir adalah ini merupakan pemeriksaan tambahan di mana dilakukan pada seseorang atau pada pasien yang dicurigai atau dimungkinkan pasien mengalami apendiksitis atau peradangan pada apendiks. Nah, nanti ada beberapa pemeriksaan ya, nanti ada sekitar 6 pemeriksaan untuk memastikan bahwa pasien benar-benar mengalami apendiks atau tidak. Yang pertama, untuk memastikan bahwa pasien mengalami apendiksitis atau tidak, yaitu dengan menggunakan teknik yang disebut dengan rebound test. Rebound test di sini adalah menekan abdomen khususnya pada kuadran kanan bawah. Terus kemudian pasien mengatakan kalau misalnya itu pasien mengalami nyeri, maka pasien akan dimungkinkan ada mengalami apendiksitis. Untuk rebound test caranya seperti ini, ditekan kemudian dilepas secara tiba-tiba. Sakit Pak? Pemeriksaan kedua yang disebut dengan Rawson sign, yaitu pemeriksaan
sama dengan melakukan palpasi dalam. Cuman yang membuat berbeda adalah ketika untuk roving sign ini adalah adakah perasaan nyeri pada sisi yang berlawanan pada bagian yang dilakukan palpasi dalam. Misalnya contoh ini, kita tekan yang sebelah sini, yang sebelah ini sakit Pak. Tidak. Kemudian kita tekan sebelah sini, yang sebelah sini sakit Pak. Tidak. Ketiga yaitu dengan nama hypersensitivity, di mana caranya adalah kita melakukan cubitan besar khususnya pada area kuadran kanan bawah. Kemudian pasien kita tanya untuk sensasi apakah ada nyeri pada saat dilakukan tes hypersensitivity atau tidak. Sakit Pak? Tidak. Pemeriksaan kelima yaitu namanya obturator sign, yaitu dimana caranya adalah kita melakukan pemeriksaan dengan memfleksikan pada bagian pinggul dan bagian genu pasien, kemudian kita putar atau kita rotasikan ke dalam. Caranya seperti ini. Isi Pak ya, ini diangkat. Sakit Pak? Ada perut sebelah sini? Teknik yang keempat yaitu disebut dengan psoas sign. Jadi psoas sign ini adalah memeriksa dengan cara meminta klien untuk mengangkat dua kakinya dengan ketinggian 45 derajat. Kemudian kita menekan pada bagian paha, ya, pada bagian paha. Setelah itu kita tanyakan apakah pada kuadran kanan bawah abdomen pasien mengalami nyeri atau tidak. Bapak, ini kedua kakinya diangkat lurus naik segini. Oke, kita tekan Pak ya. Pak, apakah ini sakit? Tidak. Berikutnya adalah kita merapikan pasien, kemudian kita kembalikan perawatan ke tempat semula. Terus jangan lupa kita cuci tangan. Terus kita dokumentasikan hasil pemeriksaan fisik pada pasien semua pada lembar dokumentasi. Dan setelah itu kita sampaikan kepada pasien bahwa hasil pemeriksaan sudah dilakukan. Kemudian kita akhiri kegiatan pada hari ini. Bapak, pemeriksaan fisiknya sudah saya lakukan dan hasilnya dari hasil pemeriksaan fisik ini didapatkan bahwa untuk kondisi pencernaan Bapak atau perut Bapak ini dalam kondisi yang normal. Oke. Terima kasih sudah bekerja sama. Saya akan kembali ke nurse station dan bila ada keperluan Bapak bisa panggil kami melalui bel atau meminta keluarga untuk memanggil rawat di nurse station. Terima kasih Bapak dan saya kembali ke ruangan.